Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama catatan Mr. Is. Kali ini akan berbagi informasi tentang e-learning, mana e-learning ini saat ini sangat dibutuhkan dalam kegiatan belajar dan pembelajaran. Dan e-learning yang akan saya bagikan adalah e-learning yang berbasis CMS Classe. Sini ada unsur bar Classe ID, dimana e-learning ini yang sering saya gunakan dalam kegiatan belajar dan pembelajaran. Baik, mari kita lihat bersama apa dan bagaimana e-learning Classe tersebut. Kita masuk di browser, perlihatkan alamat URL unsur bar Classe ID. Ini adalah tampilan pertama. Kita masukkan Classe, unsur bar Classe ID, di mana tercatat ada 1011 mahasiswa yang sudah terdaftar, dengan dosen terdaftar sebanyak 11 orang. Kemudian kelas yang tersedia ada 41. Ya, jadi untuk memulai bergabung di kelas tersebut, kita harus melakukan pendaftaran. Langsung saja kita klik daftar sekarang. Sini ada form yang harus dilengkapi. Yang pertama ada nama lengkap, email, kemudian ada provinsi, pilih negara, nama pengguna. Nama pengguna beda dengan nama lengkap. Kata sandi, kemudian kata sandi itu terdiri dari huruf, angka, dan alfanumerik. Kemudian diulang kata sandinya. Kemudian ada peran yang dipilih. Sini ada siswa, dosen, orang tua, pengawas. Jadi di sini peran, misalnya kita sebagai dosen, ya pilih dosen. Kemudian jika ingin melibatkan orang tua, itu kita bisa mendapatkan kode setelah kita mendaftar. Jadi kode nanti di sini ada pengisian kode akses, ya. Jadi kita bisa berikan kode akses kepada misalnya ada orang tua yang ingin bergabung. Kemudian ada pengawas. Peran pengawas ini bisa dimaksimalkan, misalnya di fakultas memungkinkan kita memasukkan dekan sebagai pengawas, dan fakultas juga akan sangat terbantu dalam hal pengontrolan kegiatan pembelajaran e-learning, karena kita tahu sendiri bahwa kegiatan pembelajaran e-learning yang selama musim pandemi ini, semua dosen guru melakukan kegiatan e-learning, pembelajaran secara daring, yang mungkin secara pengontrolan itu tidak maksimal. Bagaimana proses kegiatan yang berjalan di online, ya. Jadi dengan adanya memasukkan pimpinan fakultas misalnya dalam sebagai pengawas, itu sangat membantu fakultas dalam mengontrol semua aktivitas pembelajaran yang ada di fakultas atau prodi, ya. Kemudian setelah kita masukkan kode akses, jadi kode akses ini bisa diminta di
karena ini wajib di admin, akses bisa diminta langsung ke admin. Kemudian sini kita harus setuju di checklist, kemudian daftar peserta baru. Untuk melihat bagaimana pembelajaran yang ada di kelas tersebut, bagaimana memanajemen pembelajaran, bagaimana membuat kelas, kita masuk di kelas, kita buka. Saya sudah siapkan, saya punya akun kelas, termasuk ganti browser. Ini sudah ya, inilah pertama kali kita masuk di Subar Kelas ID. Sini ada namanya beranda, ada belajar, ada personal, ya, ada kegiatan, bisa dijadwalkan kegiatannya, kalender, kemudian daftar kegiatan, bisa kita menambahkan tambah kegiatan misalnya. Sini juga bisa kita buat komunitas. Sini baru ada satu komunitas belajar komputer, ini dibuat oleh mahasiswa, jadi ini mahasiswa yang buat. Kemudian di sini ada komunikator, sini bisa kita buat percakapan secara live antar mahasiswa dan mahasiswa, antar dosen dengan dosen misalnya. Jadi salah satu kelebihan di kelas ini, kita bisa berkolaborasi dengan dosen di mana saja, kita masukkan saja di pencarian. Jadi ini terhubung secara nasional, ya, gunakan di Indonesia khususnya, kita bisa melakukan pencarian. Dan di kelas tersebut sudah tersimpan banyak modul-modul pembelajaran, kita tinggal cari. Sudah tersedia semacam bank soal atau modul pembelajaran, itu sangat terdapat banyak di dalamnya. Kemudian di sini ada dari komunikasi, ya. Nah, ini dashboardnya awal. Jadi saya sendiri telah membuat sedia 12 kelas, pertemanan 261, satu komunitas, 29 kelas ya tersedia. Nah, bagaimana cara membuat kelas di learning class? Kita masuk, klik di bagian belajar. Nah, di sini belajar. Sini sudah terdapat beberapa kelas yang saya sudah buat dan saya di dalamnya. Ini bisa kita tambah kelas, klik tambah kelas, atau buat kelas. Kemudian ini ada kelas baru, misalnya kelas kita buat kelas baru, kelas A 2021 misalnya. Jadi sini kita bisa langsung tambahkan ada deskripsi kelas, kita bisa isi. Misalnya kelas ini digunakan secara resmi dalam kegiatan pembelajaran
mata kuliah titik misalnya apa. Kemudian di sini kita bisa buat kategori kelas, ya, ada kategori kelas. Kemudian status pendaftaran dibuka. Jika ditutup, mahasiswa tidak bisa masuk. Ini moderasi. Kemudian penyarian grup ini bisa kosong. Dan kita tambahkan. Di sini bisa kita masukkan di deskripsi apakah gambar macam-macam. Di sini ada menunya. Kita masukkan. Ya, masukkan link misalnya apa bisa kita tambahkan di situ. Kemudian tambah. Kelas A 2021 ini kita sudah buat yang tadi, ini sudah ada. Ini kelas 2021. Nah, kita bisa masuk, kita punya kelas. Nah, sini ada masih 0 mahasiswa dan 1 dosen. Di sini kita bisa buat background, foto profil. Ini ada beranda, ada kegiatan, ada anggota, ada laporan. Sini nanti kita bisa undang mahasiswa, undang dosen untuk kolaborasi. Jadi kita bisa memasukkan dosen lain, misalnya kita tim teaching, kita masukkan dosen, tambah dosen di dalam. Ya. Kemudian kita bisa edit tadi, penting, kelas bisa hapus, bisa tambah sesi, backup kelas boleh. Nah, bagaimana misalnya kita memulai kegiatan pembelajaran, kita bisa tambah sesi misalnya. Misalnya kita buat judul sesi. Judul sesinya misalnya kelas atau pertemuan satu. Pertemuan satu tambah ayat. Ini ada yang terlupa di deskripsi, diingatkan terlupa. Kita bisa menjelaskan pertemuan satu seperti apa. Misalnya pertemuan ini adalah, misalnya ini adalah pertemuan atau perkuliahan perdana atau kuliah perdana, mata kuliah ilmu budaya dasar misalnya. Kita tambahkan. Jadi kita bisa kelas kita supaya agak bisa cantik, kita bisa tambahkan misalnya gambar. Ya, ini warna kuning untuk menambah gambar misalnya. Ini ada, bisa kita tambah gambar. Ini kita bisa lihat, pilih di file komputer yang sudah kita simpan misalnya. Ya, gambar misalnya secara buat contoh, misalnya kita cari di di Google, ilmu budaya dasar. Kita lihat gambar,
Kita mau lihat gambar ini, misalnya kita gunakan gambar ini, kita klik, kita download gambar. Ya, sudah tersimpan. Kemudian kita kembali masuk, kita pilih tadi gambar, ini file, kita cari gambar yang sudah di download. Ini sudah ada, kita masukkan, klik, kita tunggu beberapa saat, kemudian kita down. Oke, kemudian deskripsi, ya, kemudian kita bisa tambah ini sudah terlihat pertemuan 1. Nah, di pertemuan 1 bisa kita elaborasi lebih lanjut kegiatan-kegiatan apa yang kita, materi apa yang kita mau buat di sana. Ini sini ada tambah, kita klik. Jadi sini kita bisa tambah forum, tambah bacaan, tambah tugas, kemudian tambah kuis. Misalnya kita tambah bacaan. Nah, di sini misalnya kita kasih judul pengantar ilmu budaya dasar. Dan jika kita punya materi bisa kita download seperti yang tadi, atau kalau kita mau cari materinya di internet, kita tinggal masukkan linknya. Ini sudah disiapkan fasilitasnya, kita copy, kita cari di Google dulu, kita kembali terbaru, pengantar ilmu budaya dasar. Kita cari pencarian. Ini cari WordPress, ini bisa kita buka. Ya. Kita tinggal salin URL-nya di sini. Sini kita salin URL-nya. Nah, salin, kita kembali masuk di kita masukkan linknya. Sini ada link, kita klik, sini kita paste tadi. Ini misalnya kita kasih keterangan atau target upload, ya, kita oke. Misalnya ya, kita oke. Kita misalnya kasih keterangan, silahkan dibuka dan buka linknya dan dibaca, misalnya kalimat perintah seperti itu. Kita simpan. Ini sudah ada. Jadi nanti mahasiswanya akan melihat apa yang kita. Kemudian di sini masih ada forum. Kita bisa ada buat forum, misalnya kita kasih judul forum diskusi misalnya. Nih sudah ada. Ya, misalnya kita kasih deskripsi, silakan
berdiskusi di sini terkait ilmu budaya dasar atau pengantar ilmu budaya dasar. Kita tambahkan, ini sudah 2 kegiatan. Kemudian lanjut, kita bisa tugas, kita mau kasih tugas. Sini ada formnya, nama tugas, misalnya buat rangkuman pengantar ilmu budaya dasar. Dan deskripsi apa yang ingin kita mau sampaikan di sini, misalnya aturannya kah, minimal misalnya minimal 5 halaman di tulis tangan misalnya, atau terlalu panjangnya cukup 2 halaman saja misalnya. Kita bisa mulai kapan tugasnya, misalnya hari ini tanggal 23, kita posting tanggal 23, tanggal selesai tugas kita bisa tentukan kapan, misalnya tanggal 23 sampai misalnya 3 hari, atau tanggal 27 kita bisa set. Jadi di sini kenapa kita harus set? Supaya kita tahu mana mahasiswa nantinya yang akan kelihatan nanti mahasiswa yang tidak mengumpulkan tugas tepat waktu. Karena kapan lewat dari tanggal 27 maka tugas tersebut sudah tidak bisa di-upload atau dikumpulkan. Kemudian kriteria ketuntasan minimal ini bisa kita masukkan, misalnya berapa kriterianya, 70 ke 80, penulisan tidak usah. Kemudian ini tambah. Iya. Kemudian satu lagi ada kuis. Ini kuis hampir sama ya. Ini ada mulai kuisnya jam berapa, menit berapa, detik berapa, tanggal selesai berapa, durasi kuis. Misalnya soalnya diacak, sembunyikan jawaban pasca menyelesaikan kuis, kemudian tampilkan pembahasan soal setelah pengajaran kuis. Kriteria nominal berapa, tipe kuisnya seperti apa, misalnya ini tipe kuisnya ujian kah atau latihan. Kalau ujian ini bisa dibuat bank soal sebelumnya. Kita kemudian ini ada tercatat, ada misalnya ada bank soalnya yang sudah kita bisa tampilkan soal. Iya, nah itu ini biasanya jadi ini bisa ditambah ya. Ini bisa misalnya yang tadi ini pengantar ilmu budaya dasar, yang ini kita masih bisa menambahkan tambah bacaan. Jadi bisa kita tambahkan dalam bentuk misalnya misalnya dalam bentuk video. Misalnya video atau apakah namanya, kita namakan video ilmu budaya dasar. Ya, ilmu budaya dasar saja. Jadi ya, ilmu budaya dasar. Kita misalnya kita mau cari lagi di internet, Google, atau baru misalnya kita masuk di YouTube. Ini YouTube. Kita masukkan di sini ilmu
budaya dasar, ini ada pengantar ilmu budaya dasar, ini dan langsung di sini kita bisa salin URL-nya. Selamat berjumpa bersama saya Khairul Umam dalam pembahasan ilmu budaya dasar. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai pengantar ilmu budaya dasar. Namun, sebelum kita membahas mengenai pengantar ilmu budaya dasar, kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian dari ilmu budaya dasar. Apakah ilmu budaya dasar itu? Ilmu budaya dasar adalah suatu ilmu yang mempelajari dan mengkaji masalah-masalah kebudayaan. Pada pembahasan kali ini, ada beberapa subbab yang akan kita bahas. Yang pertama, pengertian dari ilmu budaya dasar Kita buka yang di telah saya apa jelaskan namanya, sebelumnya. di apa, di laptop kita gampang membuka apa namanya, linknya. Jadi kita bisa cari saja linknya. Sama seperti tadi di Google, apa namanya, yang bacaan, kita saling URL-nya juga ya. Ini ternyata tidak terlihat URL-nya. Mendapatkan, mungkin Bapak Ibu bisa lihat URL-nya nih, atau mana ya URL-nya, nggak kelihatan ya. Coba lihat di sini. Kita lihat di sini. Tidak terlihat URL-nya. Atau kita pilih versi desktop. Kita lihat di YouTube versi desktop. Tidak terlihat. Biasa. Di mana sisi apa namanya, URL-nya. Kita kembali. Nah, jadi langsung masuk di, ya, nanti saya berikan contohnya nanti di akun saya sudah terbuka. Ini nah, kita kembali. Ini sudah ada 3 kegiatan. Jadi intinya di sini tambah baca bisa tambah PowerPoint, di lewat PowerPoint, URL, bisa URL video atau ini URL di bacaan teks ya. Jadi ini kegiatan. Jadi nanti misalnya kita tambah lagi pertemuan kedua, misalnya kita bisa tambahkan lagi di sini
pertemuan kedua. Ini kita ulang kembali, ini pertemuan kedua misalnya kita kasih ke deskripsi pertemuan kedua membahas tentang budaya suku Mandar misalnya. Ya, ini tambahkan. Kemudian sama kegiatan pertama bisa kita pilih lagi, forum, tambah bacaan, tugas, dan tambah kuis. Jadi inilah contoh membuat kelas di Superclass. Kemudian saya perlihatkan yang sudah ada, yang sudah lengkap buat kita masuk belajar. Misalnya kita masuk di kelas yang ini banyak bintangnya nih. Kelas A, pengantar sistem dan teknologi informasi. Misalnya ini kelas A. Kita masuk, kita lihat ini ada pertemuan, ada kontrak perkuliahan, bisa buat konsep dasar sistem informasi, ada ruang diskusi, ini ada 41 tanggapan, ini mereka berdiskusi dalamnya. Ini ada sangat interaktif di dalam ruang diskusi tersebut, bisa saling komentar, dan sebagai dosen juga bisa memberikan pertanyaan. Misalnya ini, bagaimana pendapat kalian? Dan bagaimana pendapat kalian tentang informasi hoax, mencari agar terhindar dari informasi hoax? Misalnya ini akan berkomentar banyak ke bawah dan mahasiswa bisa saling adu argumen atau saling tanggap menjawab. Kemudian ini peran teknologi informasi, sejarah penggerak komputer dan diskusi. Ini yang seperti yang tadi bisa digambarkan. Temuan 6, dasar sistem keamanan misalnya. Jadi ini dasar keamanan, ini saya pakai URL. Bukan URL, ini materi dari PPT. Masukkan. Jadi untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam dunia pendidikan, kita bisa memanfaatkan YouTube atau Google dalam mencari materi yang sesuai yang kita ajarkan. Seperti yang tadi ilmu budaya dasar, itu sudah ada videonya. Kalau kita tidak bisa buat video pembelajaran, itu sangat jelas dan itu aman kita gunakan karena itu sudah dia publish secara publik. Kita tinggal saling URL-nya, pastikan masuk. Kemudian kita datang. Jadi ini URL tugas Meet misalnya ini ya. Ini. Kemudian bagaimana ini anggota kelasnya terlihat. Jadi di sini setelah ini kita bisa lihat anggotanya berapa. Ini anggota, ini bisa tambahkan teman, kita bisa berdiskusi, kita bisa keluarkan dari kelas juga. Ini ada fasilitasnya. Ini ada undang dosen, permintaan pendaftaran, undang mahasiswa, import data. Jadi kalau kita tidak hafal, kita masukkan saja di kolom pencarian. Kemudian ada laporan ini yang terpenting untuk nanti akumulasi nilainya. Jadi sangat gampang. Misalnya ini kita bisa lihat kemajuan dari setiap mahasiswa, ada 100%. 100% ini ada 0 karena ini kayaknya dia terlupa. Ini jadi rata-rata kebanyakan mahasiswa banyak yang lupa passwordnya, jadi bisa diingatkan nanti di mahasiswa yang mendaftar supaya disimpan baik-baik password dan alamat email yang dipakai. 100%.
Misalnya kita lihat detail laporannya ini, siapa namanya, Abdul Baharudin. Ini ada kemajuannya, bacanya 9 dari 9 bacaan dia baca semua. Kemudian forum dia masuk semua dari 6 forum. Jadi artinya dia berkomentar, diskusi, tugasnya dia semua lengkapi dari 3 tugas. Dan di sini kok tidak ada kuis. Ini judul bacaannya yang pernah saya posting. Ini pengantar teknologi informasi, konsep dasar, sejarah komputer, dan komunikasi data, dasar komunikasi data. Ini tugasnya ada 3 ini semua. Ini belum dinilai, jadi langsung ternilai. Jadi bisa langsung dinilai. Ini artinya bisa langsung dinilai, mereka dapat atau kita download boleh. Ini bisa kita unduh laporannya. Perlihatkan laporannya, terunduh. Ini laporannya baru kemajuannya. Jadi ini mahasiswa ketika ada menanyakan nilainya nanti di akhir ini sudah ada. Supaya ada ini lengkap fotonya, nama Abdul Baharudin, grup, ada kelas apa, analisis informasi. Sesi bacaan 100%, tugas 100%, forum diskusi 100%. Ini. Iya. Jadi ini bisa, ini bentuk PDF. Kita kalau ada mahasiswa nanti menanyakan nilainya, kita bisa kirimkan langsung ini. Jadi misalnya ini rata-rata 100% ya. Kita lihat ada yang di bawah 50%. Ini ada 78%. Kenapa bisa dia dapat 78%? Kita lihat detail rapornya. Nah, ternyata dia ada bacaan yang 1 tidak dibaca, forum tidak masuk, ada 2 forum dia tidak masuki. Kemudian tugasnya ada 1 tidak masuk. Jadi ini bisa menjadi pedoman kita dalam memberikan nilai akhir nantinya. Ya, berapa. Jadi sangat gampang nanti merekap nilainya ketika menginput data nanti di Siakat. Dan ini sangat memudahkan buat dosen. Terlebih lagi kita bisa pencarian nama, misalnya biasakan di Siakat itu tidak berurut namanya. Ya, bisa kita di sini pun juga tidak berurut menurut abjad. Jadi langsung kita dapat melakukan pencarian. Iya. Ada 50 mahasiswa. Ini seperti yang tadi saya contohkan, ini bisa background profil bisa diganti. Ini adalah background yang saya download di internet, di Google. Ini buku, sampul buku. Ini foto, masukkan. Ya. Kemudian yang tadi fasilitas chatting atau via percakapan, kita bisa melakukan percakapan, bertanya langsung selain yang ada di grup tadi, grup diskusi. Ya, bisa juga di sini kalau misalnya mau langsung bertanya ke dosennya, mahasiswanya. Ya. Jadi saya kira demikian hari ini yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan terkait dengan penggunaan e-learning unsur berkelas ID, bagaimana memanage pembelajaran dan sebagainya, bisa menghubungi admin. Baik, jika informasi ini bermanfaat, silakan like dan subscribe. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.